Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1329. Chapter 1329, Pertempuran 5 Dewa, babak kedua. Sekarang, mari kita adakan kontestan kita untuk hari ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan semua orang kepada perwakilan kerajaan kita di pertandingan kedua pertempuran 5 Dewa. Dia mengulurkan kata-kata dengan sengaja dan jelas bahwa dia sedang mencoba menciptakan ketegangan. Orang yang bertanggung jawab atas cabang kerajaan Bintang Luo Pagoda Roh, Guru Pagoda Cabang Pagoda Roh, Yang Mulia Zhanggeang. Yang Mulia Zhanggeang, judul neraka api. Dia ahli paling kuat dari Pagoda Roh di Kekaisaran. Dia akan mewakili Kekaisaran dalam pertempuran roh jiwa. Para penonton berdiri dalam kehebohan saat kata-kata ini terdengar. Hellflame Douluo Zhanggeang sangat terkenal di Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, sebagai Master Pagoda Cabang Pagoda Jiwa, kekuatan jiwa-jiwanya tidak terbayangkan. Seperti Smiley Face Douluo, dia juga berada di peringkat 98. Namun, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih rendah. Dia juga lawan lama dari Smiley Face Douluo dalam arti tertentu. Ekspresi Hu Jie jelas berubah setelah mendengar nama ini. Dia berbalik untuk melihat Enci dan dengan marah berkata, "Enci, kamu tua bangka, ini orang yang kamu pilih. Bisakah dia mewakili Kekaisaran?" Enci dengan tenang menjawab, "Kenapa tidak? Baik itu Sekte Tang atau Pagoda Jiwa, selama mereka berada di Kekaisaran, mereka adalah bagian darinya. Faktanya, Anda bahkan dapat mewakili Kekaisaran jika Anda bertarung. Yang Anda butuhkan hanyalah persetujuan Kaisar. Apakah Anda memiliki orang yang lebih cocok untuk pertempuran jiwa roh selain Zhanggeang? Saya telah mengalami banyak kesulitan dalam membujuknya untuk bergabung sebelum dia mengalah. Jika Sekte Guru Anda dapat mengalahkannya, itu akan membuktikan bahwa jiwa roh Sekte Guru Anda adalah yang terbaik di Kerajaan Bintang Luo." Nafas Hu Jie tergesa-gesa. Hanya orang bodoh yang akan percaya pada kata-kata Enci. Tang Wulin baru saja menghancurkan cabang kerajaan Dao Spirit Pagoda Roh dan mengumumkan bahwa Sekte Tang akan sangat menentang Pagoda Roh. Pagoda Jiwa akan sangat senang memiliki kesempatan ini untuk menghadapinya. Membujuk, mereka pasti sangat cocok saat bertemu. Dia tidak pernah mengira Enci akan mencari Zhanggeang. Tanpa ragu, ini adalah kandidat yang paling tidak ingin dilihat Smiley Face Douluo. Hellflame Douluo Zhanggeang adalah seorang ahli sejati. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Master Pagoda Cabang Kerajaan Dao Spirit. Zhanggeang juga merupakan wakil markas besar kepala pagoda dari Pagoda Jiwa. Dia berada di level yang sama dengan Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaosu. Hu Jie telah menyilangkan tangan dengannya sebelumnya. Meskipun dia mampu menekannya dengan jiwa bela diri kembar sekte tubuh, jiwa roh lawannya terlalu kuat dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Dari sini terbukti bahwa lawan Tang Wulin sangat tangguh. Jiwa roh api neraka Douluo Zhanggeang juga meninggalkan kesan yang dalam di Hu Jie. Bagaimanapun, Tang Wulin baru saja menembus peringkat Soul Douluo. Paling banyak, dia akan memiliki 3 jiwa roh. Dia pasti berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan Zhanggeang. Pertarungan jiwa roh ini akan berbahaya. Sebagian besar warga Starloop Empire tidak menyadari konflik antara Tang Sekte dan Pagoda Roh. Namun, banyak dari mereka telah mendengar tentang Hellflame Douluo ini sebelumnya. Api neraka Douluo Zhanggeang telah melayani di Kekaisaran Bintang Luo selama 27 tahun. Dapat dikatakan bahwa akarnya tertanam jauh di tanah ini. Dia kuat dan memiliki karakter yang kuat. Dia memiliki reputasi yang baik di Pagoda Roh dan merupakan salah satu yang paling kuat di Pagoda Jiwa saat ini. Bahkan Pagoda Jiwa, Master Qiangu Dongfeng, menghormatinya. Mereka menyebut satu sama lain sebagai saudara. Posisi Tang Sekte di Kekaisaran Bintang Luo jelas lebih tinggi dari Pagoda Roh. Namun, itu tidak dapat sepenuhnya menekan Pagoda Roh. Kehadiran Hellflame Douluo adalah alasan utamanya. Pagoda Roh telah berakar di Kekaisaran Bintang Luo di bawah kepemimpinannya. Dengan perubahan pencahayaan di dalam kolisem, Hellflame Douluo Zhanggeang juga muncul dari salah satu pintu masuk samping kolisem. Di bawah iluminasi lampu, Hyper Douluo peringkat 98 ini yang tampak seperti pria parubaya perlahan berjalan maju. Penampilannya sangat tampan dan rambutnya rapi. Tidak ada satu untai pun yang keluar dari tempatnya. Jubah hitam panjangnya dengan lapisan emas memiliki tampilan vintage.
Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tangannya terlipat ke belakang. Dia berjalan ke depan dan dia sepertinya menarik semua cahaya di sekitarnya ke tubuhnya sendiri. Sulit untuk tidak melihatnya. Pada saat yang sama, mari kita undang Master Sekte dari Sekte Tang ke atas panggung. Saya percaya bahwa pertempuran jiwa roh dalam pertempuran 5 dewa ini akan menjadi bentrokan lain antara naga dan harimau. Mari kita nantikan. Tang Wulin berjalan ke kolosem di bawah seberkas cahaya lain. Pakaian putihnya sangat kontras dengan pakaian hitam lawannya. Ketika Tang Wulin mendengar nama Master Pagoda Cabang Pagoda Jiwa Zhang Geyang di ruang tunggu, dia tidak bisa menahan cemberut. Apa yang dimaksud Kekaisaran Bintang Luo dengan ini? Apakah mereka ingin berurusan dengannya dengan menggunakan orang-orang dari Pagoda Roh? Mengesampingkan kekuatan lawannya, identitasnya sebagai orang dari Pagoda Roh itu sendiri menjadi masalah. Apakah ini pertunjukan protes oleh Kekaisaran terhadap Sekte Tang? Ada terlalu banyak potensi masalah terkait situasi ini. Tang Wulin harus melangkah dengan hati-hati. Di peron, tatapan Kaisar Dai Tianling ke arah Enci juga dipenuhi dengan ketidakpuasan. Pertempuran 5 dewa sudah tidak adil bagi Sekte Tang. Jika mereka melibatkan orang-orang dari Pagoda Roh, penindasan mereka terhadap Sekte Tang akan terlalu jelas. Ini bukanlah skenario yang ingin dia lihat. Bagaimanapun, Kekaisaran Bintang Luo lebih cenderung ke arah Sekte Tang. Enci menggerakkan bibirnya dan memproyeksikan suaranya ke kepala Dai Tianling. Setelah beberapa saat, Dai Tianling tampak seperti diserang oleh pencerahan tiba-tiba. Dia mengangguk ke arah Enci di sampingnya. Senyuman muncul di ujung bibirnya. Hu Jie dengan dingin mengamati interaksi antara master dan siswa combo ini dari samping. Tanpa ragu, Enci memiliki beberapa motif tersembunyi dalam mempekerjakan Zhang Geyang dari Pagoda Roh. Dia pasti punya alasan selain menekan Sekte Tang. Alasan ini seharusnya tidak berbahaya. Ini adalah yang terbaik yang bisa dia simpulkan dari situasi mereka saat ini. Pada saat ini, kedua kontestan telah berjalan ke area kompetisi. Tang Wulin memfokuskan pandangannya pada Zhang Geyang. Hal pertama yang dia rasakan adalah nyala api yang mengepul. Sepertinya ada api tebal yang berkobar dari tubuh orang ini. Itu sangat panas dan sedingin es pada saat bersamaan. Ledakan panas dan dingin yang tiba-tiba sangat tidak nyaman. Zhang Geyang juga menilai Tang Wulin. Dia telah menonton pertandingan Tang Wulin melawan Huang Zheng yang kemarin. Namun, dia masih dikejutkan oleh masa muda Tang Wulin ketika akhirnya dia melihatnya secara langsung. Dia masih terlalu muda. Bagaimana mungkin Sekte Tang membiarkan pemuda hijau seperti itu menjadi Sekte Master yang baru mereka tunjuk? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Meskipun Tang Wulin telah menunjukkan kekuatan yang kuat kemarin, itu hanya melalui Misha. Cara Zhang Geyang melihatnya, bahkan jika seorang pemuda berusia 20-an memiliki basis kultivasi yang kuat, pikirannya tidak mungkin cukup dewasa. Bagaimana dia bisa memimpin sekte yang hebat? Apakah Sekte Tang tidak punya orang lain? Dia juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Roh Dou. Namun, dia tidak tahu bahwa Tang Wulin lah yang melakukannya. Karena menurut ingatan para ahli spirit pagoda yang masih hidup, itu adalah naga darah yang mendatangkan malapetaka pada mereka. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Sekte Tang, mereka juga tidak tahu bahwa itu adalah master sekte dari Sekte Tang. Pagoda roh saat ini secara resmi ditekan di Kekaisaran Roh Dou di semua lini. Itu bahkan bisa dianggap sebagai penghapusan total. Berbagai opini publik muncul di federasi dari rumor bahwa Pagoda Roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Meskipun Pagoda Roh memiliki pijakan yang kuat di federasi, opini publik ini masih mencoreng nama baiknya sampai batas tertentu. Apa tujuan Tang Sekte untuk datang ke Kekaisaran Bintang Luo pada saat ini? Banyak yang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah insiden di Kekaisaran Roh Dou terkait dengan guru Sekte Tang ini. Soul Land 3 Chapter 1330 Chapter 1330 Pertempuran Jiwa-Jiwa. Zhang Geyang telah melakukan kontak dengan Qiangu Dongfeng. Selain memimpin opini publik di federasi, Qiangu Dongfeng juga memerintahkan Zhang Geyang untuk membedakan Master Sekte Tang yang baru diangkat dan tujuan di balik perjalanannya ke Kekaisaran Bintang Luo. Dia juga ditugaskan untuk menghalangi jalan mereka dan menggagalkan rencana mereka. Oleh karena itu ketika Enci menghubungi Zhang Geyang, dia telah setuju untuk menjadi perwakilan Kekaisaran dalam pertempuran 5 dewa hari ini tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Enci juga menghiburnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Kekaisaran masih mempercayai Pagoda Roh. Zhang Geyang dapat merasakan dari kata-katanya bahwa Kekaisaran tampaknya berniat untuk menyerang Sekte Tang dan menekannya sampai batas tertentu. Ini membuatnya merasa nyaman.
Dia telah dipersiapkan dengan baik untuk pertempuran hari ini. Jika dia bisa mengalahkan Tang Wulin, pagoda roh pasti akan tumbuh dalam kekuatan. Situasi mereka di Kekaisaran Bintang Luo juga akan distabilkan. Master Sekte Tang, Master Pagoda Zhang, mohon bersiap-siap. Anda dapat melepaskan jiwa roh Anda setelah 10 detik. Seluruh kolisem menjadi sunyi saat suara komentator terdengar. Ketika komentator menyebutkan nama perwakilan Kerajaan Bintang Luo untuk pertandingan ini, pikiran pertama dari warga biasa adalah bahwa ini akan menjadi pertempuran yang lucu. Sekte Tang melawan Pagoda Roh. Ini akan sangat menarik. Bentrokan dua organisasi besar. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Semua orang menantikan pertandingan ini dengan antisipasi. Jika Sekte Tang bisa mendapatkan kemenangan terakhir, maka tanpa ragu Master Sekte yang baru diangkat ini akan seperti matahari di siang hari. Jika Tang Wulin kalah, semua yang diperoleh Sekte Tang termasuk momentum dari pertandingan kemarin, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, babak kedua pertempuran 5 dewa jelas lebih penting daripada babak pertama. Ini juga akan lebih menarik. Ini karena kedua lawan itu seperti Pin melawan Aon. Pertandingan hari ini pasti akan lebih intens dari pertarungan kemarin. Hitung mundur dimulai dan mata Tang Wulin menjadi cerah juga. Api neraka Douluo Sangdiang, nyalakan. 10, 9, 3, 2, 1. Kedua kontestan tampak berkedip dengan pancaran sebagai akhir dari hitungan mundur. Cincin jiwa naik di tubuh masing-masing. 8 cincin jiwa secara berurutan naik dari bawah kaki Tang Wulin. Dan tentu saja, lawannya Zhang Diang memiliki 9 cincin jiwa. Cincin jiwa Tang Wulin pasti bisa digambarkan aneh. 4 cincin jiwa hitamnya muncul satu demi satu. Kemudian, itu adalah cincin jiwa emas kehijauan diikuti oleh cincin jiwa emas oranye. Zhang Diang kaget saat melihat penampilan cincin jiwa emas oranye. Sebagai wakil Master Pagoda Spirit Pagoda, dia tahu apa arti cincin jiwa oranye emas. Pertama kali cincin jiwa oranye emas muncul di pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yu Hao. Cincin jiwa dengan warna seperti itu adalah peringkat roh jiwa yang tidak dapat dibuat oleh Pagoda Roh. Ini berarti bahwa setidaknya ada satu jiwa roh peringkat binatang besar di tubuh Tang Wulin. Penemuan ini sedikit mengubah ekspresi Zhang Diang. Jumlah hewan besar bisa dihitung dengan satu tangan di dunia saat ini. Tanpa ada yang tahu, Master Sekte dari Sekte Tang ini sebenarnya sudah mendapatkannya. Ini luar biasa. Ini juga pertama kalinya Enci dan Dai Tianling melihat cincin jiwa di tubuh Tang Wulin. Mereka menunjukkan ekspresi kaget ketika mereka melihat cincin jiwa emas kehijauan dan emas oranye. Jiwa roh binatang yang hebat. Enci melirik Hu Jie saat dia dalam hati berpikir, seperti yang diharapkan, Master Sekte Tang memiliki sesuatu di lengan bajunya sendiri. Tidak heran dia cukup berani untuk menerima pertaruhan tersebut. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia sudah memiliki cincin jiwa emas oranye. Cincin jiwa emas oranye melambangkan binatang besar. Ada 3 cincin jiwa emas oranye di tubuh Tang Wulin. Ini sangat meningkatkan tubuhnya. Tidak mengherankan bahwa dia mampu melawan ahli peringkat judul Douluo 9 cincin dengan basis kultivasi 8 cincinnya. Ini sebagian besar terkait dengan jiwa roh di tubuhnya. Namun, yang menarik perhatian para ahli seperti Enci dan Zhang Diang adalah cincin jiwa kelima Tang Wulin. Warna emas kehijauan terlalu unik. Warna dasar cincin jiwa adalah putih selama 10 tahun, kuning selama 100 tahun, ungu selama 1000 tahun, hitam selama 10.000 tahun, dan merah selama 100.000 tahun. Selain warna-warna itu, ada warna emas oranye dan warna platinum yang legendaris. Cincin jiwa emas oranye adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada master jiwa oleh binatang buas besar dengan basis budidaya 200.000 tahun dan warna platinum legendaris hanya bisa diperoleh dari jiwa roh jutaan tahun yang hanya ada di legenda. Cincin jiwa emas oranye kadang-kadang bisa ditemukan dalam 10.000 tahun sementara cincin jiwa platinum hanya muncul di roh es Douluo Huo Yu Hao. Tampaknya pendiri Sekte Tang, Tang San, juga memiliki cincin jiwa seperti itu, tetapi informasi ini belum dikonfirmasi. Ada juga yang mengatakan bahwa cincin jiwa 1 juta tahun lebih emas daripada platinum. Namun, tidak ada yang bisa menentukan kebenaran tentang hal-hal ini karena frekuensi kemunculan mereka terlalu rendah. Mereka hanya bisa dipelajari melalui catatan. Namun, cincin jiwa warna emas kehijauan seperti yang ada di tubuh Tang Wulin belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak pernah ada master jiwa dengan cincin jiwa emas kehijauan. Mungkin tidak terlalu mengejutkan jika hanya satu cincin jiwa hijau. Namun, itu memiliki semburat emas juga.
Ini menandakan kelangkaan cincin jiwa ini. Di benua Douluo, apakah itu monster jiwa, jiwa bela diri, cincin jiwa, atau tulang jiwa, setiap entitas yang kuat akan memiliki beberapa elemen emas di dalamnya. Jadi ketika cincin jiwa Tang Wulin menampilkan dirinya sebagai emas kehijauan, itu sangat mengejutkan semua orang. Basis kultivasi seperti apa yang memunculkan cincin jiwa emas kehijauan? Juga, apa arti dari cincin jiwa emas kehijauan ini? Berlawanan dengan Tang Wulin, cincin jiwa Zhang Diang jauh lebih normal. 5 hitam dan 4 merah, total 9 cincin jiwa. Ya, dia memiliki satu cincin jiwa 100.000 tahun merah lebih dari yang dihadapi para ahli Tang Wulin sebelumnya. Dia juga memiliki satu cincin jiwa merah lebih dari Smiley Face Douluo Hujie. Merah mewakili 100.000 tahun. Cincin jiwa 100.000 tahun sudah menjadi batas untuk master jiwa biasa. Bahkan ahli peringkat Zhang Diang dan posisinya di pagoda jiwa tidak memiliki cincin jiwa oranye emas. Oleh karena itu, perasaan pertama yang dia rasakan adalah iri ketika dia melihat cincin jiwa oranye emas Tang Wulin. Bagaimana anak muda seperti itu bisa memiliki cincin jiwa emas oranye? Bukankah dia akan menjadi musuh besar pagoda jiwa lainnya jika dia dibiarkan tumbuh di masa depan? Ambil Atlas Douluo Yunming sebagai contoh, dia telah menekan pagoda roh selama hampir 100 tahun. Tang Wulin mengangkat lengan kanannya dan menunjuk ke depan. Seberkas cahaya keemasan memisahkan diri dari tubuhnya saat melesat ke arah Zhang Diang di depannya. Penonton bisa langsung melihat naga emas saat cahaya keemasan menyentuh tanah. Benar, itu naga dan bukan ular. Itu memiliki fitur Dragon Clan khusus. Ia tidak memiliki sepasang sayap, tetapi memiliki tanduk di dahinya. Ada 5 cakar di bawahnya dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas yang padat. Itu merayap dan terbang ke udara. Panjang tubuhnya melebihi 15 meter dan itu berkedip dengan cahaya keemasan. Yang lain tahu bahwa itu unik dari penampilannya saja. Itu adalah Gold Song. Dengan peningkatan basis kultivasi Tang Wulin, dia jarang menggunakan jiwa rohnya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia lebih bersedia untuk mengembangkan basis kultivasinya sendiri. Setiap jiwa roh yang dimilikinya tumbuh bersamanya. Di antara jiwa rohnya, yang paling berubah adalah Gold Song. Bahkan Tang Wulin tidak dapat memahami mengapa Gold Song menjadi seperti sekarang ini. Itu berbeda dari naga raksasa konvensional dengan sepasang sayap. Gold Song tampak seperti naga emas bercakar 5. Meski lebih tebal, bentuk sisiknya mirip dengan Tang Wulin. Setelah tumbuh 2 tanduk di dahinya, ia mengalami transformasi dengan tidur nyenyak. Itu hanya bangkit kembali saat Tang Wulin sedang dalam perjalanan ke Kekaisaran Bintang Luo. Mata Gold Song benar-benar berwarna keemasan. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan pernah mengira bahwa itu dulunya adalah jiwa roh yang rusak. Aura Gold Song diturunkan dari akar yang sama dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Itu telah melepaskan raungan naga yang mengejutkan surga ketika muncul. Ia menggelengkan kepalanya dan menjentikkan ekornya saat menyerbu ke arah Zhang Diang. Zhang Diang melepaskan jiwanya sendiri juga. Dia tidak kaget saat melihat jiwa roh Tang Wulin. Di matanya, ini hanyalah naga elemen yang bahkan tidak memiliki sayap. Seekor binatang raksasa muncul dan melindungi Zhang Diang. Binatang besar ini panjangnya sekitar 10 meter dan tingginya 4 meter. Tubuhnya sangat kuat dan ditutupi rambut biru kehijauan. Ia memiliki kepala singa, tubuh babon, dan cakar tajam harimau. Tampaknya memiliki berbagai fitur dari berbagai binatang buas. Di saat yang sama, tubuhnya terbakar dengan api biru tua. Tatapan sedingin esnya terkunci pada Gold Song. Roar! Binatang raksasa ini menerkam ke depan dengan raungan yang keras. Kecepatannya luar biasa. Saat itu menerkam, tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan. Namun, api biru tua di tubuhnya semakin terang. Ketika seorang master jiwa memilih jiwa roh yang paling cocok pasti jiwa yang menyerupai jiwa bela dirinya sendiri. Sederhananya, jika jiwa roh Tang Wulin adalah Kaisar Blue Silver, itu akan paling cocok dengan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver miliknya. Satu-satunya hal adalah tidak ada tempat baginya untuk menemukan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Ini adalah kasus jiwa roh Zhang Diang. Soul Land 3 Chapter 1331. Chapter 1331, Jiwa Roh Pengiring. Keluarga wakil dari Pagoda Jiwa Tuan Zhang Diang selalu memegang posisi tingkat tinggi di Pagoda Jiwa. Oleh karena itu, ketika dia masih muda, keluarganya telah melalui banyak masalah untuk menemukan jiwa roh ini untuk dia gabungkan sebagai jiwa roh pertamanya. Untuk master jiwa biasa,
jumlah jiwa yang diperoleh akan meningkat seiring dengan peningkatan basis kultivasi mereka. Secara alami, jiwa roh yang diperoleh selama tahap selanjutnya dari kultivasi mereka akan lebih kuat. Untuk master jiwa kelas atas, jiwa roh pertama mereka akan menjadi jiwa yang paling sering mereka habiskan bersama. Begitu jiwa roh mencapai pertumbuhan tertentu, itu akan meningkat bersama master jiwa. Jiwa roh ini adalah yang paling disukai oleh para master jiwa. Mereka juga dikenal sebagai roh pendamping. Misalnya, jiwa roh Zhang Ge yang sama dengan jiwa bela dirinya. Itu juga jiwa roh rekannya, Hellflame Beast. Godsong Tanggulin juga bisa dianggap sebagai jiwa roh pendampingnya. Dengan pertumbuhan Tanggulin, Godsong dipelihara oleh garis keturunan Raja Naga Emas dan telah berevolusi ke kondisi saat ini. Ketidakcocokan genetiknya diselesaikan dengan nutrisi dari garis keturunan Raja Naga Emas, dan itu terus berubah. Keadaan saat ini adalah hasil dari mutasi yang disebabkan oleh fusi dengan Raja Naga Emas. Dua jiwa roh agung itu pasti menarik perhatian publik. Salah satu dari mereka melompat ke udara dan mengacungkan taring dan cakarnya sementara yang lain menerkam secepat kilat dan terbakar dengan api biru tua. Kedua jiwa roh itu mendekat satu sama lain dengan cepat dan pertempuran dimulai. Baik Tanggulin dan Zhang Ge yang berdiri jauh. Seorang master jiwa dan jiwanya terhubung melalui tautan mental. Itu bukan hanya pertempuran antara jiwa roh. Akan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai pertempuran jarak jauh antara dua master jiwa menggunakan jiwa roh mereka. Hellflame Beast bergerak cepat. Ini mencapai Goldsong dalam sekejap mata. Ia mengangkat cakar depannya dan menyerang Goldsong dengan kecepatan kilat. Di saat yang sama, api biru tua meledak dari tubuhnya. Api segera menelan Goldsong. Jiwa roh ini telah bersama Zhang Ge sampai dia mencapai peringkat 98. Itu sangat kuat dengan sendirinya dan membuat lawan yang tangguh. Gerakannya seperti badai dan guntur. Mata Goldsong berkilauan dan tembus cahaya seperti dua kristal emas. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya dan api emas meletus dari dalam diri mereka. Kedua api itu bertabrakan dan menyembur kemana-mana. Namun, tidak ada yang dirugikan oleh yang lain. Goldsong memutar tubuhnya yang gesit di udara untuk menghindari serangan cakar kanan Hellflame Beast. Pada saat yang sama, ia membuat gesekan horizontal dengan ekornya. Tubuhnya yang besar menyerang lawannya seperti cambuk raksasa. Hellflame Beast menahan tanahnya dan membiarkan dirinya terkena ekor Goldsong. Tubuhnya tiba-tiba membesar begitu dipukul. Poh! Ekor Goldsong terjepit di tubuh lawannya. Tubuh Hellflame Beast tampak ilusi. Saat ekor Goldsong terjepit ke dalam tubuhnya, Hellflame Beast terbakar terang. Apinya menghanguskan lagu emas. Tanggulin dengan jelas merasakan sakit dari Goldsong. Dia terkejut menemukan bahwa api Hellflame Beast membakar jiwa seseorang secara langsung. Kecerdasan Goldsong, yang muncul setelah evolusi yang tak terhitung jumlahnya, akan menyebabkan kerusakan permanen pada Goldsong jika dilenyapkan. Mata Tanggulin berkedip. Goldsong saat ini diselimuti oleh tubuh Hellflame Beast. Sisik di tubuh Goldsong berkedip-kedip dengan cepat. Pada saat yang sama, ia membuka mulut naganya untuk melepaskan raungan naga raksasa yang memekakkan telinga. Mengaum. Raungan naga kembali terdengar oleh penonton yang telah menyaksikan pertandingan kemarin antara Tanggulin dan Huang Zhengyang. Itu dirilis oleh Goldsong kali ini, meskipun tidak memiliki udara yang mendominasi. Meski begitu, Hellflame Beast menegang sejenak. Tubuh Goldsong terbakar dengan nyala api. Sepasang penyita ditembak tiba-tiba dan tubuhnya bergetar hebat di udara. Ledakan. Kelihatannya gerakan kecil dari Goldsong di udara telah menciptakan kekuatan ledakan yang kuat. Hellflame Beast telah membungkus tubuhnya di sekitar Goldsong beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia dikirim terbang oleh ledakan. Ini meratap saat digulung. Tatapan Zhang Ge berubah. Cahaya biru berkedip di pupil matanya. Hellflame Beast melakukan beberapa jungkir balik di udara sebelum akhirnya mendarat di tanah. Namun, udara yang mendominasi adalah setengah dari sebelumnya. Tanggulin mendengus di dalam hatinya. Kamu telah meremehkan Goldsong jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menekannya dengan keterampilan seperti itu. Sebagai jiwa pendamping Tanggulin, Goldsong memiliki setiap keterampilan jiwa Tanggulin, terutama kemampuan yang diperoleh Tanggulin dari Raja Naga Emas. Tidak diragukan lagi, garis keturunan Raja Naga Emas adalah garis keturunan yang sangat kuat. Meskipun Goldsong hanya memiliki sebagian kecil darinya, makhluk jiwa lainnya tidak mungkin dapat dibandingkan dengan garis keturunannya. Udara naga dan ledakan naga emas. Goldsong telah menggunakan dua keterampilan ini untuk melawan serangan lawannya.
Bukannya Hellflame Beast tidak memiliki tubuh, hanya saja skill jiwanya yang aneh membuat tubuhnya menjadi ilusi. Itu masih bisa dirugikan oleh serangan energi. Jelas, Goldsong terpengaruh ketika dibakar oleh api biru tua. Kedua lawan sama-sama seimbang. Duduk di peron, Enchi memandang jiwa roh naga emas 5 cakar Tang Wulin. Matanya kaget. Secara alami, dia tahu tentang kepemilikan Zhang Ge yang atas jiwa roh pendamping. Namun, dia tidak berharap Tang Wulin memiliki jiwa roh pendamping juga. Dalam hal hubungan antara jiwa roh dan master jiwanya, jiwa roh Zhang Ge yang jelas memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi. Dia adalah peringkat 98 judul Douluo, sementara Tang Wulin hanya seorang Soul Douluo 8 cincin. Dengan perbedaan yang sangat besar, jiwa roh pendamping mereka secara alami mencerminkan kontras yang jelas antara kekuatan mereka. Namun, ternyata tidak demikian. Faktanya, naga emas 5 cakar Tang Wulin lebih kuat daripada Hellflame Beast. Binatang api neraka Zhang Ge yang adalah binatang primordial langka. Itu sudah lama punah. Yang dia miliki sekarang dibesarkan oleh pagoda jiwa menggunakan teknologi mereka. Itu adalah jiwa roh hitam yang telah mengalami mutasi. Itu sangat langka. Itu tidak sama dengan jiwa roh hitam modern yang diproduksi secara massal oleh pagoda roh. Dalam hal kualitas, Hellflame Beast bukanlah jiwa roh terkuat Zhang Ge yang. Namun, itu salah satu yang paling dekat dengannya. Dalam hal penampilan luar mereka, lagu emas lebih unggul. Warna emasnya terlihat lebih baik secara visual. Apalagi, Goldsong memiliki tubuh yang ramping dan terlihat agak tampan. Itu sangat kontras dengan penampilan ganas dari Hellflame Beast. Kedua jiwa roh itu berhenti sejenak sebelum mereka menyerang satu sama lain sekali lagi. Setelah kontak awal, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lawan mereka. Hellflame Beast secepat sebelumnya. Itu muncul di depan Goldsong dalam sekejap mata. Kali ini, cakar kanannya diarahkan langsung ke leher Goldsong. Goldsong membuka mulutnya dan memuntahkan api emas yang aneh. Mereka membentuk kepala naga di udara yang meledak untuk melepaskan gelombang kejut yang kuat. Hellflame Beast segera mengontrak tubuhnya. Itu menembakkan api ringan yang bertabrakan dengan gelombang kejut. Saat tabrakan, keduanya berpisah lagi. Kali ini, giliran Goldsong yang bergerak. Itu dibebankan ke arah Hellflame Beast dengan kecepatan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, Kaisar Blue Silver keemasan kebiruan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya seperti lebah. Sebagai jiwa roh, ia tidak dapat memanfaatkan jiwa bela diri Tang Wulin secara langsung. Namun, itu bisa meniru keterampilan jiwa bela diri Tang Wulin dengan kekuatannya. Hellflame Beast tercengang. Itu bingung dengan kemampuan Goldsong yang tampak tidak pada tempatnya. Namun demikian, ia bereaksi tepat pada waktunya. Api cahaya di tubuhnya berputar membentuk pusaran raksasa. Pusaran melindungi dirinya sendiri, sementara api pusaran membentuk bilah tajam. Bilahnya mengiris tanpa henti di tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang datang. Goldsong muncul di atas kepala Hellflame Beast dalam sekejap mata. Cakar naga emasnya menyerang ke bawah. Cakar naga raksasa itu membuat bayangan yang luas. Itu adalah cakar Dewa Naga Emas Nirvana di udara. Soul Land 3 Chapter 1332. Chapter 1332, Naga Emas Binatang Biru. The Hellflame Beast tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Itu berjongkok dan tiba-tiba terangkat. Bayangan terang dengan bentuk yang sama dengan tubuhnya mengarah ke atas. Itu adalah split body chop. Ledakan. Ledakan udara yang mengerikan bertiup melintasi panggung. Cahaya keemasan dan biru tua tersebar di semua tempat. Tak satu pun dari jiwa roh yang berada di atas angin. Untuk sementara, dua roh pendamping yang hebat itu bertarung satu sama lain. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Ini pasti sepadan dengan harga tiket. Itu yang dirasakan penonton. Istilah jiwa roh akrab bagi semua orang di Kekaisaran Bintang Luo. Sebagian besar dari mereka pernah melihat jiwa roh sebelumnya, tetapi hanya 1% dari mereka yang pernah melihat jiwa roh yang begitu kuat. Bagaimana ini masih bisa menjadi jiwa roh? Mereka pada dasarnya adalah binatang primordial hebat yang bertarung satu sama lain. Adegan pertempuran mengejutkan penonton. Penonton hampir tidak bisa menghargai keterampilan yang ditampilkan. Yang mereka harapkan hanyalah pertempuran sengit antara dua lawan yang sangat kuat. Untuk bisa menyaksikan tampilan skill yang luar biasa saat ini sudah lebih dari cukup. Naga emas dan binatang biru. Mereka berada di udara melawan hati mereka. Meskipun demikian, mereka seimbang. Tang Wulin memandang Zhang Ge yang berdiri cukup jauh.
Zhang Geyang balas menatapnya. Mereka bertatapan. Murid Zhang Geyang sedikit berkontraksi. Dia melihat cahaya keunguan berkedip-kedip di mata Tang Wulin. Ini buruk. Apakah dia mencoba menggunakan teknik sekte Tang, mata setan ungu untuk mempengaruhi saya? Mereka hanya diperbolehkan bertempur dengan jiwa roh mereka sesuai aturan. Jika itu adalah serangan terhadap bidang spiritual, penyerang tidak akan didiskualifikasi jika tidak ketahuan. Dalam momen singkat Zhang Geyang terganggu, seberkas cahaya keemasan meledak dari tubuh Tang Wulin. Sebuah cincin emas tiba-tiba muncul menutupi seluruh panggung. Raungan naga yang nyaring bisa terdengar pada saat yang bersamaan. Itu tepatnya domain kemarahan naga emas. Saat cincin emas muncul, Gold Song merasakannya. Cincin cahaya keemasan juga muncul dari tubuhnya. Itu langsung bergabung dengan domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Tubuh 15 meter Gold Song mengalami perubahan cepat. Tampak dalam sekejap mata, itu telah memanjang hingga 30 meter dengan matanya memerah. Ledakan. Gold Song menyerang dengan penyitaannya dan Hell Flame Beast langsung dikirim terbang. Pada saat yang sama, Gold Song melakukan sapuan horizontal dengan ekornya, Golden Dragon Walk Style. Ekornya mencambuk tubuh Hell Flame Beast tanpa ampun, melemparkannya ke samping. Dia licik. Zhang Geyang sangat marah. Tanpa ragu, Tang Wulin telah melancarkan serangan ketika Zhang Geyang sedang mempersiapkan diri untuk mata setan ungu yang tidak pernah datang. Karena gangguan itu, dia melambat sebentar. Api biru tua yang membutakan tiba-tiba muncul dari tubuh Zhang Geyang. Hell Flame Beast langsung berubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Serangan Gold Song menembus api. Itu pada dasarnya meleset. Pada saat yang sama, itu ditelan oleh api biru tua. Dalam domain kemarahan naga emas, lagu emas tidak merasakan sakit. Ini melepaskan raungan ke langit. Mengaum. Itu adalah raungan naga emas. Hell Flame Beast dipengaruhi oleh suara gemuruh di bawah. Tubuhnya berubah menjadi ilusi saat ia mundur dengan cepat. Tidak diragukan lagi, Gold Song telah berada di atas angin. Saat ini, ledakan keras terdengar. Dalam sekejap, kilat menyelimuti sekeliling. Busur listrik turun dari langit untuk menutupi tubuh Gold Song. Puluhan tanaman merambat tumbuh dari tanah. Tidak seperti tanaman merambat Blue Silver Emperor, tanaman merambat ungu tua ini tersegmentasi seperti bambu. Seluruh tanah tampak seperti samudera berlistrik. Dengan petir di langit, Gold Song sepertinya terkurung di kandang petir. Ketika Tang Wulin melihat tanaman merambat muncul tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menyadari itu adalah jiwa roh kedua lawannya. Hell Flame Beast bergerak cepat dan terjun ke tubuh Hell Flame Douluo Zhang Geyang sementara Gold Song terancam oleh petir. Dalam satu tarikan napas, itu keluar lagi. Di sisi lain, petir telah melepaskan serangkaian ledakan hebat. Busur petir menghantam tubuh Gold Song. Gold Song tidak bisa menghindari serangan itu. Itu membela diri dengan menggunakan tubuh naga emas dan tubuh dominasi naga emas. Sulit untuk bergerak bahkan satu langkah di tengah petir. Zhang Geyang adalah peringkat ke-98 judul Douluo. Kekuatan jiwa-jiwanya dan basis kultivasinya secara keseluruhan jauh lebih unggul dari Tang Wulin. Fin Thunder Celap Nether. Bagi sebagian besar master jiwa, keberadaan makhluk jiwa ini bahkan tidak diketahui, apalagi pemanfaatannya sebagai jiwa roh. Itu adalah makhluk yang lahir dengan kebijaksanaan dan dikenal sebagai makhluk jiwa tipe tumbuhan terkuat. Saat lahir, itu seperti rebung dengan satu ruas. Habitatnya berlimpah dengan sambaran petir yang sering terjadi. Itu hanya bisa tumbuh di bawah hujan dengan petir di sekelilingnya. Tubuhnya semakin kuat dengan setiap sambaran petir. 100 sambaran petir setara dengan budidaya 1 tahun untuk makhluk jiwa biasa. Petir adalah kekuatan kekerasan alam. The Thunder Celap Nether Fin tumbuh di bawah cobaan dan kesengsaraan dari petir. Pada awalnya, pertumbuhannya lambat dan sulit karena harus menunggu sambaran petir untuk tumbuh. Sementara makhluk jiwa biasa dibudidayakan sepanjang tahun, itu harus menunggu 10 tahun sebagai gantinya untuk mengumpulkan 100 sambaran petir. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih lambat daripada makhluk jiwa biasa. Dengan berlalunya waktu, situasinya berubah secara drastis setelah Thunder Celap Nether Fin dibudidayakan selama 100 tahun. Sebuah Thunder Celap Nether Fin dengan basis budidaya 100 tahun dapat menarik sambaran petir dalam badai sehingga dapat mengakumulasi 100 sambaran petir dalam semalam. Mungkin, itu akan membutuhkan lebih dari 100 sambaran petir untuk basis kultivasi selama 1 tahun. Namun, kecepatan kultivasinya akan meningkat saat itu. Karena karakteristik khususnya,
Setelah Thundercelap Netherfin mencapai tingkat budidaya tertentu, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Itu menciptakan kolam petir besar di mana itu meluas dan memperkuat dirinya sendiri sampai melahap semua yang ada di sekitarnya. Fin Thundercelap Nether dengan basis budidaya 10.000 tahun bahkan dapat mengubah cuaca. Itu bisa memanggil petir untuk menyerang alam manusia dan menghancurkan segalanya di dunia. Jika Fin Thundercelap Nether seperti itu ada, itu pasti akan menjadi bencana bagi dunia. Hanya ahli yang sangat berbakat yang bisa menghentikannya. Namun, Thundercelap Netherfin juga memiliki kekurangan. Karena itu harus terus meningkatkan dirinya, itu akan terus menyerap sambaran petir. Sampai titik tertentu, petir yang diserap akan menjadi destruktif. Kemudian, itu mungkin bisa hancur sendiri kapan saja. Kebanyakan Thundercelap Netherfines muncul jauh di pegunungan atau hutan. Mereka tumbuh di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Mereka akhirnya akan dihancurkan oleh pertumbuhan mereka sendiri. The Thundercelap Netherfines memiliki pengalaman tumbuh yang berbeda. Biasanya, mereka akan menghancurkan dirinya sendiri antara 20.000 hingga 50.000 tahun. Sangat jarang untuk basis budidaya Thundercelap Netherfin melebihi 50.000 tahun. Tidak pernah ada basis budidaya 100.000 tahun Thundercelap Netherfin yang tercatat dalam sejarah. Untuk master jiwa atribut petir, Thundercelap Netherfin adalah yang paling dicari. Itu memiliki 3 keterampilan jiwa yang hebat, yaitu hutan petir, neraka petir, dan tarian menyengat guntur. Untuk sebagian besar makhluk jiwa seperti pohon anggur, keterampilan seperti bin itu normal. Kaisar Blue Silver Tangulin, misalnya, memiliki keterampilan seperti itu. Namun, Thundercelap Netherfin tidak memiliki keterampilan seperti itu. Fungsinya adalah untuk selalu menyerang. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai pemangsa paling kuat di antara makhluk jiwa tipe tumbuhan. Setelah menghabiskan hari-harinya belajar di Akademi Shrek, Tangulin dapat mengetahui asal-usulnya hanya dengan satu tampilan. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. The Thundercelap Netherfin adalah jiwa roh yang hilang selama bertahun-tahun. Sepanjang 20.000 tahun keberadaan Shrek, hanya ada 3 master jiwa yang memiliki cincin jiwa dari makhluk jiwa ini. Dia tidak berharap orang yang bertanggung jawab pagoda roh di Kekaisaran Bintang Luo memiliki jiwa roh seperti itu. Tidak heran dia begitu percaya diri dan berani. Tidak ada yang mempertanyakan kekuatan Thundercelap Netherfin. Bahkan Goldsong merasa sulit untuk bergerak dengan tubuhnya yang diperkuat ditingkatkan oleh domain kemarahan naga emas. Itu bahkan belum melepaskan neraka petir yang lebih kuat dan tarian menyengat guntur. Itu benar-benar makhluk menakutkan yang kehebatannya sangat merusak. Tuanku, izinkan aku. Saat ini, suara santai tiba-tiba terdengar di kedalaman pikiran Tangulin. Damas, kamu tidak ahli dalam serangan. Bisakah kamu mengatasinya? Tangulin bertanya dengan bingung. Tuanku, jangan lupa siapa dirimu. Lawanmu sombong. Anggur Thundercelap Nether. Hehe. Tuanku, kebetulan sekali Anda membutuhkan cincin jiwa ke-9. Saya pikir itu akan berhasil dengan baik. Tangulin tidak punya waktu untuk menanyakan pertanyaan lebih lanjut ketika pancaran merah muda dilepaskan dari tubuhnya. Bunga merah muda besar terbang keluar. Itu segera mengeluarkan kabut samar di sekitar dirinya. Itu adalah tulip damas yang kebal terhadap racun.